Halo teman-teman, apa kabar? Pada saat ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengertian atau konsep sifat-sifat serta klasifikasi dari biaya. Untuk bagian pertama ini, kita akan membahas mengenai pengertian dan ataupun konsep dari biaya. Biaya didefinisikan sebagai suatu nilai atas pengorbanan yang dilakukan untuk memperoleh barang dan ataupun jasa yang dinyatakan dalam satuan mata uang, baik rupiah, dolar, ataupun satuan mata uang lainnya. Sehingga akan terjadi pengurangan aset ataupun harta apabila kita melakukan pembelian atau proses perolehan barang dan ataupun jasa itu secara tunai. Namun, akan timbul suatu kewajiban apabila kita melakukan pembelian ataupun proses perolehan barang dan ataupun jasa itu secara kredit. Biaya dapat berubah menjadi beban. Kapan biaya dapat berubah menjadi beban? Biaya dapat berubah menjadi beban ketika manfaat dari barang dan ataupun jasa itu, baik manfaat sekarang dan atau manfaat yang akan datang, telah digunakan oleh konsumen ataupun pemilik barang dan ataupun jasa itu sendiri. Selanjutnya yaitu konsep biaya. Konsep yang melandasi pembebanan biaya adalah konsep upaya dan hasil. Maksudnya adalah bagaimana kita berupaya ataupun melakukan pengorbanan atas barang dan ataupun jasa. Kemudian konsep hasil. Maksudnya adalah bagaimana caranya kita mengambil manfaat dari barang dan ataupun jasa yang telah kita peroleh tadi. Yang perlu kita perhatikan dalam konsep biaya ini yaitu biaya tidak sama dengan beban. Untuk membedakan biaya dan beban, mari sama-sama kita bayangkan mengenai seseorang yang melakukan pembelian atas terigu seberat 1 kg dengan biaya sebesar Rp10.000. Kemudian, pemilik terigu tersebut menggunakan setengah dari terigu tersebut untuk membuat kue, maka akan terjadi beban atau pembebanan atas kegiatan tersebut sebesar Rp5.000 atau sebesar setengah harga dari terigu itu sendiri. Dari ilustrasi tersebut, kita dapat ketahui bahwasanya biaya muncul ketika kita melakukan pembelian ataupun proses perolehan barang dan ataupun jasa. Tetapi beban akan muncul ketika kita telah mengambil manfaat dari barang dan ataupun jasa itu sendiri. Sehingga dapat kita katakan bahwa setiap beban adalah biaya, tetapi tidak setiap biaya adalah beban. Berikutnya, sifat-sifat biaya. Dalam mengadakan perencanaan dan pengawasan biaya sangat perlu kita ketahui. Pada dasarnya, dikenal 4 macam biaya. Pertama, biaya tetap, yaitu biaya-biaya yang cenderung untuk bersifat konstan secara total dari bulan ke bulan, tanpa terpengaruh oleh volume kegiatan, dengan beberapa asumsi tertentu seperti kebijaksanaan manajemen, periode waktu, dan lain-lain. Biaya yang termasuk biaya tetap ini yaitu gaji, pajak kekayaan, asuransi, dan penyusutan. Kedua, biaya variabel, yaitu biaya-biaya yang secara total selalu mengalami perubahan, di mana perubahan itu searah dan sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan. Dalam hal ini, tingkat kegiatan perusahaan dinyatakan dalam suatu aktivitas, seperti jam buruh langsung, jam mesin, dan unit barang. Biaya-biaya yang termasuk kategori biaya variabel ini yaitu biaya bahan mentah langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan tenaga. 3. Biaya semi variabel, yaitu biaya-biaya yang tidak bersifat tetap tetapi tidak perlu bersifat variabel. Maksudnya itu biaya ini mengalami perubahan tetapi tidak sebanding dengan perubahan tingkat kegiatan. Biaya-biaya yang termasuk kategori biaya semi variabel yaitu biaya tenaga kerja tak langsung, biaya pemeliharaan, biaya peralatan, dan biaya bahan mentah tak langsung dan lain-lain. Keempat, biaya controllable dapat dikatakan sebagai biaya yang sangat terpengaruh oleh kebijaksanaan pimpinan perusahaan.
Umpamanya, gaji mandor dalam pabrik merupakan biaya yang non-controllable bagi bagian produksi. Karena gaji seorang mandor pada umumnya ditentukan oleh pimpinan perusahaan, sehingga apabila dipandang dari segi organisasi perusahaan yang lebih luas, gaji mandor merupakan biaya yang controllable. Contoh di atas dipandang dari segi penanggung jawab biaya. Dari segi waktu dapat diambil contoh biaya penyusutan. Pada umumnya dikatakan bahwa untuk jangka pendek biaya penyusutan merupakan biaya non-controllable, tetapi untuk jangka panjang merupakan biaya yang controllable. Tentang klasifikasi biaya. Yang pertama itu adalah elemen produk atau harga pokok produk yang terbagi atas 3 bagian, yaitu bahan baku atau direct materials, yang kedua itu tenaga kerja langsung atau direct labor, dan yang ketiga itu adalah overhead pabrik. Yang kedua yaitu hubungannya dengan produksi, yang terbagi atas menjadi 2, yaitu adalah biaya utama atau prime cost yang merupakan biaya berhubungan langsung dengan produksi, dan yang kedua yaitu biaya konversi atau biaya yang dikeluarkan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Yang ketiga itu yang ada hubungannya dengan volume, yang terbagi atas 3 bagian, yaitu biaya variabel atau yang biaya yang secara total berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Yang kedua yaitu biaya tetap atau biaya yang secara total tidak berubah walaupun terjadi perubahan kegiatan, volume kegiatan. Yang ketiga itu biaya campuran atau mixed cost yang merupakan dapat dibedakan menjadi biaya semi variabel dan biaya bertahap. Yang keempat itu adalah kemudahan ditelusuri, yang terbagi atas 2, yaitu biaya langsung atau direct cost yang adalah biaya yang dapat ditelusur kepada item atau area tertentu, dan yang kedua yaitu adalah biaya tidak langsung atau indirect cost yang merupakan biaya yang tidak dapat ditelusuri kepada item atau area tertentu. Poin kelima yaitu kemampuan untuk melacak. Biaya dapat dianggap langsung atau tidak langsung tergantung pada kemampuan manajemen dalam melakukan pelacakan, seperti pada pekerjaan. Nah, pada bagian ini dibagi dalam 2 bagian, yaitu ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Pada biaya langsung di mana seluruh sebuah manajemen mampu melacak ke suatu item atau daerah, sedangkan biaya tidak langsung itu biasanya dikenakan untuk barang atau daerah berdasarkan teknik alokasi. Selanjutnya yaitu daerah fungsional. Biaya diklasifikasikan menurut aktivitas yang dilakukan. Semua biaya organisasi manufaktur dibagi dalam: yang pertama, biaya manufaktur terkait dengan produksi barang seperti jumlah bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan pengeluaran operasional atau biasa disebut dengan overhead. Yang kedua, biaya pemasaran. Biaya pemasaran terjadi dalam mempromosikan produk atau layanan. Yang ketiga, biaya administratif. Ini terjadi ketika mengarahkan, mengendalikan, dan menjalankan perusahaan, termasuk gaji yang dibayarkan kepada manajemen dan staf. Dan yang keempat adalah biaya finansial. Biaya finansial ini terkait dengan perolehan dana untuk operasional perusahaan, termasuk bunga dan pemberian kredit kepada pelanggan. Periode biaya pendapatan. Biaya juga dapat diklasifikasikan atas dasar kapan biaya tersebut dibebankan pada pendapatan. Di dalam periode pendapatan terdapat 2 kategori yang digunakan, yaitu biaya produk. Pada saat produk dijual, total biaya produk itu tercatat sebagai biaya yang disebut biaya barang yang dijual. Yang kedua yaitu biaya periode. Biaya periode itu tersebut baik digunakan langsung maupun tidak langsung terkait dengan produk yang diinventarisasi. Yang menjadi poin terakhir yaitu hubungan dengan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Ketika harus memilih di antara tindakan-tindakan atau alternatif-alternatif yang mungkin dilakukan, adalah penting untuk mengidentifikasi biaya, mulai dari pendapatan, pengurangan biaya, dan penghematan yang relevan terhadap pilihan tersebut. Pertimbangan atas hal-hal yang tidak relevan dapat membuat pemborosan waktu dan dapat mengalihkan perhatian dari hal-hal yang relevan. Yang lebih penting, faktor yang tidak relevan bisa saja disalahartikan sebagai faktor yang relevan. Ketika kinerja dari seorang manajer dievaluasi, suatu langkah penting melibatkan pengklasifikasian biaya yang berada di bawah kendali manajer tersebut.
biaya yang tidak berada di bawah kendali manajer tersebut umumnya tidak relevan terhadap dengan evaluasi dari kinerja manajer itu. Dan manajer itu sebaliknya tidak dianggap bertanggung jawab atas biaya tersebut. Ini adalah aspek-aspek dari akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting. Demikianlah hasil presentasi kami. Kami mohon maaf jika ada kata kami kurang berkenan atau tidak sesuai dengan harapan pendengar. Kami juga berharap agar apa yang telah kami bawakan, materi yang telah kami sampaikan boleh menjadi pembelajaran khususnya bagi mahasiswa di masa yang akan datang. Terima kasih dan salam sehat.